Berikut ini adalah beberapa karomah Mbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Pernah suatu ketika, ada seseorang meminta nomor togel ke Kiai Hamid, lalu Kiai Hamid memberikan nomor togel tetapi dengan syarat, jika sudah mendapatkan togel, maka uangnya harus dibawa ke hadapan Kiai Hamid. Maka orang tersebut memasang nomor pemberian Kiai Hamid dan ternyata menang. Kemudian ia mengikuti perintah Kiai Hamid, dengan membawa uang togel tersebut ke hadapan Kiai Hamid. Oleh Kiai Hamid uang tersebut dimasukkan ke dalam bejana dan disuruh melihat apa isinya. Dan terlihat isinya adalah darah dan belatung. Kemudian Kiai Hamid berkata, "Tegakkah engkau memberi makan anak istri dengan darah dan belatung?" Orang tersebut kemudian menangis dan bertobat. Setiap pergi kemanapun Kiai Hamid selalu didatangi oleh umat, yang berduyun-duyun meminta didoakan. Bahkan ketika naik haji ke Mekah, banyak orang tak dikenal dari berbagai daerah yang datang dan berebut mencium tangannya. Dari manakah mereka tahu tentang derajat Kiai Hamid, dan mengapa orang selalu datang untuk memuliakannya? Konon inilah keistimewaan beliau, yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat, Orde Baru ingin mengajak Kiai Hamid masuk partai pemerintah. Kiai Hamid menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat. Ketika surat persetujuan masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama pulpennya, Kiai Hamid menerimanya dan menandatanganinya. Anehnya pulpen tersebut tidak bisa mengeluarkan tinta, meski diganti dengan pulpen lain, hasilnya tetap sama saja. Pulpen tiba-tiba macet dan tak bisa mengeluarkan tinta. Akhirnya Kiai Hamid berkata, "Bukan saya yang gak mau tanda tangan, tapi ballpointnya yang enggak mau." Itulah Kiai Hamid, dia menolak dengan cara yang halus dan tetap menghormati siapa saja yang bertamu ke rumahnya. Pernah suatu ketika Habib Jakfar Al-Kaf, jalan-jalan kemudian singgah di rumah yang usang di daerah Pasuruan. Ternyata si pemilik rumah sedang kesulitan karena hendak melahirkan. Bidan yang mendampinginya tersebut pun merujuknya dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Namun ibu tersebut menjawab tanpa daya, "Bagaimana kami bisa membayarnya? Untuk makan saja kami kesulitan." Habib Jakfar yang melihat situasi tersebut kemudian berkata, "Bukankah ini daerah Pasuruan?" Lalu mereka menjawab iya benar. Kemudian Habib Jakfar menggerutu, "Jika memang Kiai Hamid itu waliullah, maka dia pasti akan datang di daerah yang merupakan wilayahnya ini." Dan tak berselang lama, tiba-tiba ada yang datang mengucapkan salam dari arah pintu, dan benar dia adalah Kiai Hamid, yang membawa bungkusan air di plastik. Setelah bersalaman dan berangkulan dengan Habib Jakfar, beliau pun berkata, "Ini yek, pesanan jenengan, langsung diminumkan saja. Insya Allah sembuh." Lalu kemudian beliau pamit undur diri, dan ternyata benar setelah air itu diminumkan, proses melahirkannya lancar dan selamat. Itulah beberapa dari banyak karomah Kiai Hamid. Kiai Hamid adalah sosok yang rajin beribadah, istiqomah, zuhud, wirai, tawadu, sabar dan sangat kuat riyadohnya. Dan beliau menjadi panutan banyak orang karena akhlaknya yang mulia. Sebelum menjadi kiai, semasa beliau mondok di Termas, Kiai Abdul Hamid banyak melakukan suluk thariqat secara siri. Seperti sering pergi ke gunung dekat pondok untuk melakukan khalwat dan zikir. Tapi kalau ada orang yang datang, beliau pura-pura bermain ketapel agar tidak ada yang tahu bahwa dia sedang berkhalwat. Amalan wirid juga sering beliau baca di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang santri. Bahkan, ketika sering diajak begadang untuk mencari jangkrik, Kiai Hamid segera membaca wirid, ketika teman-temannya tidak melihatnya. Lambat laun, aktivitas suluk Kiai Hamid dengan zikir dan wiridnya semakin intens dilakukan di kamar pondok. Bahkan diceritakan, semakin hari, Kiai Hamid semakin jarang keluar dari kamarnya, karena melakukan zikir dan wirid tarekat tersebut. Sampai-sampai, kawan-kawan menggodanya dengan mengunci pintu kamar dari luar. Beliau bersikap hormat kepada siapapun. Dari yang miskin sampai yang kaya,
dari yang jelata sampai yang berpangkat. Semua dilayaninya dan dihargainya. Misalnya, bila sedang menghadapi banyak tamu, beliau memberikan perhatian pada mereka semua. Mereka ditanyai satu persatu sehingga tak ada yang merasa disepelekan. Yang paling berkesan dari Kiai Hamid adalah akhlaknya, beliau selalu menghormati orang lain, dan juga tindak tanduknya, kata mantan Menteri Agama, Profesor Dr. Mukti Ali, yang pernah menjadi junior sekaligus anak didiknya di pesantren Tremas. Kiai Abdul Hamid sangat takzim kepada ulama dan habaib. Di depan mereka, sikap beliau layaknya sikap seorang santri kepada kiainya. Bila mereka bertandang ke rumahnya, beliau sibuk melayani. Misalnya, ketika Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki, seorang ulama kondang Mekah yang bertamu ke rumahnya, beliau sendiri yang mengambilkan suguhan, lalu mengajaknya bercakap sambil memijatinya. Padahal tamunya itu lebih muda usianya. Sikap tawadu itulah, di antara rahasia keberhasilan beliau. Karena sikap ini beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan, dari orang biasa sampai tokoh besar. Para kiai tidak merasa tersinggung, bahkan menaruh hormat ketika melihat sikap tawadu beliau yang tulus, yang tidak dibuat-buat. Derajat beliau pun meningkat, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa bersikap tawadu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Beliau sangat penyabar, sementara pembawaan beliau halus sekali. Sebenarnya, di balik kehalusan itu tersimpan sikap keras dan temperamental, namun berkat riyadah yang panjang, beliau berhasil meredam sifat cepat marah itu dan menggantinya dengan sifat sabar yang luar biasa. Riyadah telah memberi beliau kekuatan yang hebat untuk mengendalikan amarah. Beliau dapat menahan amarah ketika disorongkan oleh seorang santri hingga hampir terjatuh. Beliau disorongkan karena dikira beliau seorang santri. Namun beliau menjawab dengan nada halus, "Sudah malam, ayo tidur, jangan sampai ketinggalan salat subuh berjamaah." Beliau juga tidak marah mendapati buah-buahan di kebun beliau habis dicuri para santri dan ayam-ayam ternak beliau ludes dipotong mereka. Kata beliau, "Pokoknya, barang-barang di sini kalau ada yang mengambil, maka berarti bukan rezeki kita." Pada saat-saat awal beliau memimpin pondok Salafiyah, seorang tetangga sering melempari rumah beliau. Ketika tetangga itu punya hajat, beliau menyuruh seorang santri membawakan beras dan daging ke rumah orang tersebut. Tentu saja orang itu kaget, sejak kejadian itu tetangganya kapok, dan tidak mau mengulangi perbuatan usilnya tadi. Beliau juga tidak marah ketika seorang yang hasut mencuri daun pintu yang sudah dipasang pada bangunan baru di pondok. Melalui riyadah dan mujahadah, memerangi hawa nafsu yang panjang, beliau telah berhasil membersihkan hati beliau dari berbagai penyakit-penyakit hati. Karena tawaduknya beliau sering mengarahkan orang yang bertanya kepada kiai lain mengenai masalah tertentu. "Sampeyan tanya saja kepada Kiai Gofur, beliau ahlinya," kata beliau kepada seorang yang bertanya masalah fikih. Beliau pernah marah kepada rombongan tamu yang telah jauh-jauh datang ke tempat beliau, dan mengabaikan kiai di kampung mereka. Beliau juga tak segan memberikan sejumlah santrinya kepada Kiai Haji Abdur Rahman yang tinggal di sebelah rumahnya, dan kepada Ustaz Soleh, keponakannya yang mengasuh di pondok pesantren Hidayatus Salafiyah. Menghilangkan rasa takabur memang sangatlah sulit, terutama bagi orang yang alim, memiliki pangkat, dan memiliki pengaruh yang besar. Ada yang tak kalah sulitnya untuk dihilangkan, yaitu kebiasaan menggunjing orang lain. Bahkan para kiai yang memiliki derajat tinggi pun, umumnya tak lepas dari penyakit ini. Entah itu menggunjing kiai saingannya, organisasi lainnya ataupun orang lain. Dan Kiai Hamid, menurut pengakuan banyak pihak, tidak pernah melakukan hal ini. Kalau ada orang yang hendak bergunjing di depan beliau, beliau menyingkir. Sampai Kiai Ali Masum berkata, "Wali itu ya Kiai Hamid."
Beliau tidak mau menggunjing atau ngerasani orang lain. Kiai Hamid, seperti para wali lainnya, adalah tiang penyangga masyarakatnya. Tidak hanya di Pasuruan tapi juga di tempat-tempat lain. Beliau adalah guru moralitas bagi masyarakatnya. Beliau adalah cermin, beliau adalah teladan dan panutan. Beliau selalu dipuja, di mana-mana selalu dikerumuni orang, kemana-mana dikejar orang walaupun beliau sendiri tidak suka, bahkan beliau marah jika ada yang mengkultuskan beliau. Pada tanggal 9 Rabiul Awal 1403 Hijriah, beliau berpulang ke Rahmatullah dan dimakamkan di belakang Masjid Agung Pasuruan. Hingga sekarang pun makam beliau selalu ramai oleh orang-orang yang berziarah. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan share video ini. Dan jangan lupa untuk terus bantu kami agar tetap eksis di channel ini. Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi video kami yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.